Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hadi dengan NIM 211351109 dari kampus STT Wastu Kancana, Prodi Informatika Malam A. Di sini saya akan merepresentasikan tentang graf dan matematika diskrit. Sejarah graf. Lahirnya teori graf pertama kali diperkenalkan oleh Leonhard Euler, seorang matematikawan berkebangsaan Swiss pada tahun 1736 melalui tulisan Euler yang berisi tentang upaya pemecahan masalah jembatan Königsberg yang sangat terkenal di Eropa. Masalah jembatan Königsberg adalah mungkin tidaknya melewati ketujuh jembatan yang ada di kota Königsberg, masing-masing tepat satu kali dan kembali lagi di tempat semula untuk memecahkan masalah itu. Euler memisalkan daratan yang dihubungkan dengan titik vertex dan jembatan dinyatakan dengan garis atau sisi edge. Euler berkesimpulan bahwa tidak mungkin seseorang dapat melalui ketujuh jembatan itu, masing-masing satu kali dan kembali lagi ke tempat semula, sehingga kisah jembatan Königsberg ini menjadi sejarah lahirnya teori graf. Pengertian graf. Graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Sehingga secara sederhana, graf didefinisikan sebagai kumpulan titik yang dihubungkan oleh garis-garis atau sisi. Sedangkan definisi matematis untuk graf adalah pasangan terurut himpunan yang dilambangkan dengan V dan E, di mana V merupakan himpunan beranggotakan titik-titik atau vertex, dan E merupakan himpunan beranggotakan sisi-sisi atau edge. Perhatikan contoh graf V atau E berikut. Dua kategori graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama ada graf sederhana atau simple graph. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. Perhatikan gambar G1. Yang kedua ada graf tak sederhana atau unsimple graph. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana atau unsimple graph. Perhatikan pada gambar G2 dan G3. Perhatikan tabel jenis-jenis graf berikut. Terminologi graf. Yang pertama ada ketetanggaan atau adjacent. Dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Perhatikan graf G1. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3, sementara simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Bersisian atau insidensi. Untuk sembarang sisi E, Vj atau Vk dikatakan E bersisian dengan simpul Vj atau E bersisian dengan simpul Vk. Perhatikan graf G1. Sisi 2 dan 3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Sisi 2 dan 4 bersisian dengan simpul 2 dan 4, tetapi sisi 1 dan 2 tidak bersisian dengan simpul 4. Simpul terpencil atau isolated vertex. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Atau dapat juga dinyatakan bahwa simpul terpencil adalah simpul yang tidak satu pun bertetangga dengan simpul-simpul lainnya. Perhatikan graf G3. Simpul 5 adalah simpul terpencil. Graf kosong atau null graph atau empty graph. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong dan dilambangkan dengan huruf N, di mana N tersebut adalah simpul-simpul graf. Perhatikan graf N5. Derajat atau degree. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut, dinotasikan dengan D dan V. Perhatikan contoh gambar berikut. Lintasan atau path. Lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn. Di dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk V0, E1, V1, E2, V2, dan seterusnya sampai Vn-1. Vn sedemikian sehingga E1 sama dengan V0 dan V1, E2, V1, dan V2 sampai Vn sama dengan 1 dan Vn adalah sisi-sisi dari graf G. Perhatikan contoh pada graf G1, di mana lintasan 1, 2, 4, 3 adalah lintasan dengan barisan sisi 1, 2, 2, 4, dan 4, 3. Panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Lintasan 1, 2, 4, 3 pada G1 memiliki panjang 3. Ketujuh, ada siklus atau cycle atau juga dibaca sirkuit. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Perhatikan graf G1. 1, 2, 3, dan 1 adalah sebuah sirkuit. Panjang sirkuit adalah jumlah sisi dalam sirkuit tersebut. Sirkuit 1, 2, 3, 1 pada G1 memiliki panjang 3. Yang kedelapan ada terhubung atau connected. Dua buah simpul V1 dan simpul V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. G disebut graf terhubung atau connected graph jika untuk setiap pasangan simpul V, I, dan Vj dalam himpunan V terdapat lintasan dari Vi ke
Yang kedelapan ada upagraf dan komplement upagraf. Misalkan G, V, dan E adalah sebuah graf G1. V1 dan E1 adalah upagraf, subgraf dari G jika V1 subset V dan E1 subset E. Komplement dari upagraf G1 terhadap graf G adalah graf G2 sama dengan V2 dan E2. Sedemikian sehingga E2 sama dengan E min E1 dan V2 adalah himpunan simpul yang anggota-anggota E2 bersisian dengannya. Komponen graf adalah jumlah maksimum upagraf terhubung dalam graf G. Graf G di bawah ini mempunyai 4 buah komponen. Perhatikan pada gambar berikut. Yang kesembilan ada upagraf rentang atau spanning subgraph. Upagraf G1 sama dengan V1 dan E1 dari G sama dengan VE dikatakan upagraf rentang jika V1 sama dengan V, yaitu G1 mengandung semua simpul dari G. Perhatikan pada contoh berikut. 10 cutset. Cutset dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Jadi, cutset selalu menghasilkan dua buah komponen. Pada graf di bawah, pada titik 12, 15, 35, dan 34 adalah cutset. Terdapat banyak cutset pada sebuah graf terhubung. Himpunan titik 12 dan titik 25 juga adalah cutset, sementara 1 titik 1 dan 3, 1 dan 5, dan 1 dan 2 adalah cutset. Titik 2 dan 6 juga cutset. Tetapi titik 1, 2, 2, 5, 4, dan 5. 12. Graf berbobot atau weighted graph. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Bobot pada setiap sisi dapat berbeda-beda tergantung pada masalah yang dimodelkan dengan graf. Bobot dapat menyatakan jarak antara dua buah kota, biaya perjalanan antara dua buah kota, waktu tempuh pesan message dari sebuah simpul komunikasi ke simpul komunikasi lain dalam jaringan komputer, ongkos produksi, dan sebagainya. Perhatikan contoh graf berbobot di bawah ini. Perhatikan peta konsep di bawah ini. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.